Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar terkait dengan materi menghindari akhlak tercela. Jadi ada beberapa akhlak yang tercela yang wajib kita hindari. Yang pertama itu adalah mabuk-mabukan. Terus yang kedua berzina, kemudian mencuri, dan juga berjudi. Jadi hari ini kita akan bahas terkait dengan materi mabuk-mabukan. Mabuk-mabukan itu dari jenis bahan apapun yang terkait dengan hal memabukkan itu hukumnya haram. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Quraisy Shihab, jadi Profesor Quraisy Shihab mengatakan bahwa segala sesuatu yang memabukkan, apapun bentuknya, apapun bahan mentahnya, itu hukumnya haram. Kemudian, dalil yang mengharamkan, yaitu khamr dan sebagainya sebagai hal yang memabukkan, yaitu kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Jadi segala sesuatu yang memabukkan itu adalah khamr, sedangkan setiap khamr adalah haram. Jadi jenis minuman yang memabukkan bisa diantaranya yaitu ada bir, ada brandy, ada vodka yang sesuai dengan materi kita, yaitu akidah akhlak kelas 11. Kemudian akibat-akibat yang dilakukan, artinya akibat-akibat negatif yang dilakukan ketika orang mabuk-mabukan. Yang pertama adalah melanggar larangan agama. Jadi melanggar larangan agama, yaitu dalilnya ada di Quran surat Al-Maidah ayat 90, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu ridsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berhala untuk berkorban, untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan kebahagiaan atau keberuntungan. Jadi kita diwajibkan untuk menghindari segala sesuatu yang berhubungan dengan khamr, dengan memabuk-mabukkan, mabuk-mabukan. Seperti halnya yang terjadi di sekitar kita, umpama ada pemuda, ada masyarakat yang memang bermabuk-mabukan, berkumpul untuk minum minuman keras, maka itu hukumnya haram dan berdosa. Yang kedua, terlarang melaksanakan ibadah. Artinya ketika orang mabuk itu tidak diperbolehkan untuk beribadah. Jadi ada keterangan di Al-Quran surat An-Nisa ayat 43 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali kamu sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk. Sehingga orang yang mabuk tidak diperbolehkan untuk sholat. Kenapa? Karena akal dan otaknya sudah tidak sadar. Oleh karena itu tidak diperkenankan untuk melaksanakan ibadah sholat. Efek yang selanjutnya yaitu menghias diri dengan kekotoran dan kekejian. Artinya apa? Artinya ma'askaro kasiruhu faqaliluhu haramun. Jadi khamr itu membawa sebuah kekotoran. Artinya kekotoran itu kotor karena efeknya itu akan merembet ke maksiat-maksiat yang lain.
Orang tidak mau mencuri, orang tidak mau berzina. Kenapa? Karena dia sadar. Tapi kalau sudah orang mabuk, maka orang tersebut tidak akan berpikir positif, tidak akan berpikir hal-hal yang baik, sehingga apapun dilakukan, kejahatan-kejahatan yang lain akan ikut dilakukan, seperti halnya berzina, membunuh, mencuri, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, mabuk-mabukan ini tidak diperkenankan karena mengotori diri kita dan menghiasi dengan kekejian. Selanjutnya efek negatifnya yaitu menimbulkan gangguan mental organik. Artinya, sejumlah penelitian menyatakan bahwa minuman beralkohol memberikan efek selama ini itu memang dibenarkan. Jadi apapun syariat yang dikeluarkan oleh agama Islam itu semua diperiksa dan diteliti oleh para peneliti-peneliti dunia. Sehingga khamr pun diteliti, sehingga efeknya itu sangat buruk bagi mental seseorang. Sehingga ketika orang sudah kepingin dan terus-menerus untuk mabuk-mabukan, orang itu akan terganggu mentalnya. Kenapa? Karena mental itu adalah sebuah ruh, sebuah isi dari seseorang. Orang dikatakan sukses, orang dikatakan pinter itu karena jiwanya juga sukses dan pinter. Kalau jiwanya tidak sukses dan tidak pinter, artinya orang itu mabuk-mabukan, minum khamar dan sebagainya, maka dapat menimbulkan mentalnya terganggu sehingga mendapatkan sebuah efek yang negatif pula. Selanjutnya itu menimbulkan kejahatan di masyarakat. Artinya masyarakat perilaku umpama kok keteraturan sudah tertata sehingga ada sebuah komunitas yang bermabuk-mabukan, minum minuman keras, alkohol, khamr, arak dan sebagainya. Maka di situ akan ada penyimpangan-penyimpangan etika masyarakat. Sehingga ketika sudah menyimpang etika masyarakat ini akan menimbulkan sebuah gesekan-gesekan. Sehingga akan timbul yang namanya kejahatan-kejahatan di masyarakat. Nah, itu terkait dengan efek-efek negatif yang ditimbulkan oleh khamr atau arak atau sesuatu yang memabukkan. Demikian materi kita hari ini, kita diskusikan. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.